Nama Allah Al-Muhaimin, pemelihara keselamatan, pemelihara rezeki. Allah yang pelihara kita, Pak, bukan bos kita. Iya, Ustaz ya? Iya, betul, Pak. Dia keluar. Bulan pertama gajinya 2,5 di tempat yang lain. Bulan kedua masih 2,5. Bulan ketiga masih 2,5. Setelah 6 bulan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, karena dilihat rajin sholat duha, dipanggil sama bosnya. Dia katakan, bosnya, saya buka cabang di Jayapura. Saya minta kamu yang pimpin cabang saya di sana. Gaji kamu 25 juta. Cuma 6 bulan, Pak, dia sabar. Yang dimuliakan Allah, wa hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pesantren kilat kah? Menginap di sini anak-anak? Iya. Menginap di sini. Oh, masya Allah. Pantas saya bilang, kenapa banyak sekali anak-anak? Berarti masya Allah, bagus programnya. Berarti Sabtu menginap. Jam berapa dia masuk? Sudah maghrib. Terus jam berapa dia pulang? Kalau pagi-pagi Olahraga dulu. Baru pulang jam 7. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah, membiasakan anak-anak. Maju-maju paden dulu nak, sini maju-maju ya. Supaya yang di belakang itu maju. Dengar ceramah sini. Satu kali nih. Ya. Sini nak. Oke. Ya. Dengar ceramah Ustaz baik-baik nak. Nanti di akhir Ustaz kasih pertanyaan. Yang bisa Ustaz kasih 100.000. Nah. Oh, ya serius ini. Ya. Oke. Ya. Tadi Bapak Ibu sekalian, dalam rakaat kedua kita membaca surah Al-Hasyr. Surah apa nak? Juz 28. Juz berapa? Surah kedua di juz ke-28. Surah keberapa? Setelah surah Al-Mujadalah. Siapa sudah hafal Al-Hasyr? Wih, kita hafal semua nih. Dari awal sampai akhir. Iya. Wih, tapak kak saya. Masya Allah. Siapa mau baca dulu? Satu orang sini. Tapi kalau tidak lancar gugur. Iya. Siapa lancar? Lancar Ji. Coba beri. Ya, dengar dulu tawa. Bapak-bapak yang tidak ada yang hafal. Coba nak. Ayo Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasib wa qadara Min haitsu lam yahtasibu. من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا pakai ain. فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله لأغلبن عليهم ولولا أن كتب الله عليهم ولولا
ولولا أن كتب الله alaihimul jalaa لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك Alif. بأنهم Ambil kotasku di belakang, tasku. ومن يشاء Warasulah. ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء Coba lanjut ini ayat terakhirnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Coba. La yastawi ashabul jannah. Ashabun nari. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Terus لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Ini ayat yang tadi kita baca. Lanjut. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Siapa nama tak? Andi Nafis. Masya Allah. Salim Ustaz. Beda itu nak, wannya ustaz itu nak. Ya, alhamdulillah. 24 ayat. Iya. Baik. Misalnya 100.000. Siapa mau? Nanti jawab pertanyaan. Wow, semua. Oke. Dengar baik-baik ceramah nak? Ya. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di akhir ayat Al-Hasyr, Bapak Ibu sekalian, Allah sebutkan namanya berurutan. Mungkin ada 17 nama dan sifat. Dan Allah jarang menyebutkan nama-namanya berurutan seperti ini, Asmaul Husna seperti ini. Saya baca. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nama pertama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Nama pertama Allah. Huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sifat pertama, Alimul ghaibi wasyahadah. Hanya Allah yang tahu yang gaib dan yang nampak. Asy-syahadah itu yang nampak. Makanya orang mati syahid, kenapa dibilang syahid? Karena orang lihat dia mati, Pak. Di perang, kelihatan. Oh, meninggal Ki. Kenapa dia meninggal? Dia mati di medan perang. Dilihat. Itu yang dinamakan asy-syahadah. Kalau alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib. Seperti perang Badar, ketika kemudian 300 sahabat Nabi berperang
itu ada malaikat yang turun. Malaikat yang turun ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini yang dibilang alam gaib. Tapi malaikat membantu 300 orang ini berperang. Bi khamsatin minal malaikah, bi thalathatin minal malaikah. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Kami turunkan 3.000, kami turunkan 5.000. Bayangkan Pak, membantu yang 300. Jadi rumusnya, kalau kita berada di jalan Allah, Allah pasti tolong kita. Salah seorang tentara Israel yang sudah pulang ke Amerika bercerita, dia salah satu komandan pasukan Israel. Dia bilang, saya di Gaza berperang seperti berperang dengan bukan manusia. Yang saya hadapi hantu, kata dia. Makanya dia pulang Pak, takutnya dia. Dia cerita, ada videonya viral itu. Dia katakan, kami dari berbagai daerah, berbagai negara, kami berperang di Gaza seakan-akan kami menghadapi hantu-hantu. Nggak kelihatan orangnya. Ya baik. Takutnya lah mereka itu. Dan begitulah Allah kalau menolong hamba Allah. Allah turunkan dan Allah libatkan malaikat-malaikatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan salah. Banyak manusia kalau dia beramal saleh, ya, kalau dia sering berzikir, rajin baca Quran, percaya sama saya Pak, banyak keajaiban-keajaiban bisa terjadi dengan orang itu. Banyak keajaiban. Kenapa? Karena datang pertolongan Allah. Dan sifat pertama tadi apa? Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Huwar Rahman. Nama yang lain. Tadi Allah satu, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Huwar Rahmanur Rahim. 3 nama sudah. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjut ayat selanjutnya, 2 terakhir. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Nama yang keempat, Al-Malik, yang menguasai, yang merajai. Makanya ada sebuah doa Bapak Ibu sekalian yang diajar Allah dalam Al-Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, engkaulah ya Allah, raja dan penguasa segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau berikan kerajaanmu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan engkau copot, engkau ambil kerajaanmu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang engkau ingin muliakan. Wa tudhillu man tasha'. Engkau hinakan siapa yang engkau ingin hinakan. Dikasih kerajaan, kalau Allah mau siapapun jadi presiden jadi Pak. Ya. Kalau Allah mau siapapun jadi gubernur jadi. Ya. Walaupun gak ada orang yang menyangka dia akan jadi gubernur. Kalau Allah mau jadi seorang jadi wali kota jadi. Kalau Allah mau. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Allah muliakan siapa yang Allah ingin muliakan. Wa tudhillu man tasha'. Allah hinakan siapa Allah ingin hinakan. Maka nama yang keempat Al-Malik. Nama yang kelima Al-Quddus, yang maha suci. Allah yang maha suci namanya Al-Quddus. Dan Allah yang mensucikan. Allah lah yang mensucikan manusia dari dosa-dosanya Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah yang maha suci dan maha mensucikan, Al-Quddus. Itu nama yang kelima. Nama yang keenam As-Salam. As-Salam
yang memberi keselamatan. Ya. Allah lah yang memberi keselamatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan untukmu dan rahmat Allah untukmu. Ya. Al-Malik keempat, Al-Quddus kelima, As-Salam keenam. Al-Mu'min, dialah Allah yang memberikan pengamanan, ya, kepada siapapun. Ya. Itu nama yang ke-7. Ya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Al-Muhaimin, dialah Allah yang memberikan kemandirian, ya, kepada siapapun di antara hambanya. Allah berikan kepada siapapun kekuatan, ya, untuk bisa hidup walaupun tanpa manusia. Al-Muhaimin, itu di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang Allahu Akbar, ya, membuat kita tidak perlu ragu, Pak, bahwa rezeki kita di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Ya. Dan Al-Muhaimin inilah yang membuat kita bisa hidup walaupun kita tidak berpangku bersandar kepada manusia. Al-Muhaimin, ya. Dia Al-Mu'min yang memberi keamanan, Al-Muhaimin yang memberikan kita kemampuan, Pak. Ya. Makanya saya selalu katakan sama orang-orang yang masih kerja di tempat haram, saya bilang, Pak, Bapak takut keluar karena takut tidak dapat penghasilan, atau takut sama bos, atau Bapak tidak yakin ada Allah? Berat juga, Ustaz. Gaji sudah 10 juta, Ustaz. Saya bilang, Bapak tidak yakin Allah bisa berikan lebih dari itu kalau Bapak kemudian keluar? Ya, yakin, Ustaz, tapi susah. Berarti Bapak tidak yakin. Allah Al-Muhaimin, Pak. Allah yang memberikan, memelihara Bapak. Allah yang memandirikan Bapak. Allah yang memberikan Bapak penghasilan. Ini nama Allah Al-Muhaimin, pemelihara keselamatan, pemelihara rezeki. Allah yang pelihara kita, Pak, bukan bos kita. Iya, iya, Ustaz, ya? Iya, betul, Pak. Dia keluar, bulan pertama gajinya 2,5 di tempat yang lain. Bulan kedua masih 2,5, bulan ketiga masih 2,5. Setelah 6 bulan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, ya, karena dilihat rajin sholat duha. Dipanggil sama bosnya, dia katakan, bosnya, saya buka cabang di Jayapura, saya minta kamu yang pimpin cabang saya di sana, gaji kamu 25 juta. Cuma 6 bulan, Pak, dia sabar. Cabang toko, jelas jual beli, toko bangunan, Pak. Sebelumnya dia di bank riba, bank konven, 10 juta gajinya. Sabar, dia pindah jaga toko, jadi kasir, 2,5, 2,5 juta. Berapa selisihnya? 7,5 juta. Berapa bulan dia sabar? 6 bulan. Allah maha baik, Pak. Nggak ada yang berkorban di jalan Allah kecuali Allah ganti yang lebih baik. Masa kita tinggalkan haram, Allah nggak ganti yang lebih baik? Bodohkah kita? Tidak mengertikah kita bahwa ada Allah yang maha memberi rezeki? Ya. Tiba-tiba dilihat rajin sholat duha, dia masuk toko, toko buka jam 8, setengah 8 dia sudah datang. Dia sholat duha 2 rakaat, pimpinannya suatu ketika lewat, dia lihat, wih, rajin. Dia bilang, saya buka toko di Jayapura, mau nggak kamu pindah? Gaji 25 juta, kamu jadi pimpinan toko di sana. Kenapa saya, Pak? Saya yakin orang rajin sholat, bagus sholatnya, pasti jujur. Mau nggak? Mau, Pak. Dia bawa istri, bawa anaknya pindah. Istrinya yang tadi marah-marah, kenapakah harus pindah dari bank konven? Sudah bagus-bagus gaji di sana, 10 juta. Ini jaga toko 2,5 juta. Mau makan apa anak-anak? 5 bulan sabar dia dimarah-marahi istrinya. Bulan ke-6 Allah buka keajaiban. Al-Muhaimin, Allah yang pelihara kita, Pak. Kalau ibu kita saja yang pelihara kita, kita yakin bahwa kita tidak mungkin tidak dikasih makan sama ibu kita.
Kalau bapak kita yang pelihara kita, kita yakin bahwa bapak kita pasti kasih makan kita. Kalau Allah yang pelihara, masa kita tidak diurus sama Allah?